Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kai Jabuk adalah salah satu di antara beberapa wali mastur yang diketahui kedudukannya di hadapan Allah setelah wafat pada usia 125 tahun. Kai Jabuk memiliki nama asli utuh Jamhuri bin Jar'i bin Muhammad bin Hasanuddin. Dalam riwayat kehidupannya, Kai Jabuk dilahirkan di Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan mengenai tanggal dan bulan kelahiran, tak satu pun dari keturunannya yang bisa memastikan, mengingat keluarga, teman atau sahabat yang hidup semasanya sudah wafat semua. Keturunannya hanya bisa memperoleh tahun kelahiran Kai Jabuk yang diperkirakan tahun 1900. Bahkan di antara sesama keturunan Kai Jabuk pun berbeda pendapat tentang usia dia saat wafat. Ada yang menyebut di usia 109 tahun, namun ada pula yang mengatakan di usia 125 tahun. Orang tua Kai Jabuk bernama Jar'i, asli dari Nagara, sedangkan istrinya berasal dari Kandangan. Karena itu, selain bergelar Kai Jabuk, dia juga dikenal dengan sebutan Kai Nagara. Selain dikenal sebagai seorang wali Allah yang mastur, sebutan gelarnya pun terbilang langka, yakni Kai Jabuk. Jabuk adalah bahasa Banjar yang berarti lapuk. Sekarang beliau dimakamkan dekat tempat tinggalnya di Anjer Serapat kilometer 16, Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Adapun ciri-ciri Kai Jabuk berpostur tubuh tinggi dan besar bila bersuara lantang. Salah satu sifatnya tidak suka bercanda. Masa hidup beliau berprofesi sebagai pedagang dan bertani. Walaupun demikian, beliau tetap mengutamakan menuntut ilmu agama. Sifat lainnya selalu menepati janji, kemudian selagi bertani, selalu membayar upah sebelum pekerjaan selesai atau sebelum keringat buruh tani kering. Dijelaskan pula selama hidup Kai Jabuk sangat dekat dengan ulama, baik yang dekat maupun yang jauh. Baik ulama di Batola maupun ulama seperti di Martapura. Guru-guru beliau antara lain adalah Tuan Guru Haji Ahmad Harus Amuntai, Tuan Guru Husin Hibni Amuntai, Tuan Guru Husin Qadri Martapura. Beliau juga sering bertemu semasa hidup Tuan Guru Badarudin, Tuan Guru Saman Mulia dan Guru Sekumpul semasa tinggal di keraton. Adapun amaliyah yang sering beliau sampaikan adalah amaliyah lisan, yakni zikrullah, dan amaliyah pada hakikat, yakni shollu atau bersolawat. Semasa hidup, Kai Jabuk juga diketahui berguru dengan Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar Martapura, bahkan telah diangkat sebagai anak dunia dan akhirat. Selain itu, Kai Jabuk terkenal sangat rendah hati dan tawadu. Beliau tidak pernah mengaku alim. Kata beliau, ada orang yang alim karena ilmu kitab, tapi ada pula yang alim karena ilmu kicap, katanya. Adapun akhlak yang biasa dilakukan Kai Jabuk semasa hidup, menurut Tuan Guru Jamali, dia sering memerintahkan ketaatan kepada orang tua, kemudian kasih sayang kepada anak-anak. Banyak karomah atau kelebihan yang diberikan Allah kepadanya, namun selama ini telah disembunyikan. Suatu ketika ada seseorang yang sedang mengemudikan kapal di Sungai Kapuas dengan sejumlah penumpang. Di tengah sungai tiba-tiba kapal itu terhenti, kemudian seolah mau tenggelam. Kemudian pengemudi kapal itu kebetulan teringat dengan sosok Abah atau Kai Jabuk, lalu bertawasul membacakan surah Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Nabi dan beliau. Entah dari mana munculnya, tiba-tiba datang Kai Jabuk di tengah sungai dengan menggunakan perahu kecil, kemudian mendorong kapal itu ke tepi sungai, hingga kapal beserta penumpangnya terselamatkan. Di kesempatan lain, pengemudi tadi berkunjung ke rumah Kai Jabuk di Anjer Serapat, Batola, kilometer 16, kemudian mengucapkan terima kasih dan menceritakan kejadian tersebut. Waktu itu, Abah hanya diam seolah mengingat-ingat kejadian. Menurut pengakuan beliau, tidak pernah menyelamatkan kapal yang mau tenggelam, ucap beliau. Kisah lain dari keturunan Kai Jabuk juga menyebutkan, suatu ketika Kai Jabuk bermaksud ingin menumpang sebuah kelotok, perahu mesin. Kebetulan rumahnya berada di tepi sungai.
Berulang kali dia memanggil pengemudi kelotok tersebut, namun tidak diindahkan, bahkan berlalu begitu saja di hadapannya. Kemudian Kai Jabuk menepukkan tangannya. Seketika kelotok tadi terhenti. Pengemudinya pun agak kebingungan setelah menoleh posisi Kai Jabuk. Baru dia menyadari ada sesuatu yang keliru sehingga kelotoknya terhenti. Kemudian Kai Jabuk kembali menepukkan tangan sambil melambaikan tangan. Barulah pengemudi kelotok tadi bisa kembali melaju dan memutarbalikan kelotok untuk menjemput Kai Jabuk. Kelebihan lainnya yang dimiliki Kai Jabuk, beliau buta huruf dan selalu mengaku bukan tuan guru, melainkan petani biasa, karena tidak bisa menulis dan membaca. Sehingga beliau hanya mengandalkan ingatan untuk merekam ilmu yang disampaikan guru-gurunya. Cukup guru beliau membacakan doa sebanyak 2 hingga 3 kali, maka doa tersebut langsung hafal, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah riwayat singkat tentang Kai Jabuk. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.